Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ya, perkenalkan nama saya Nisha Putri. Di sini saya ingin sekali mengajak teman-teman untuk mengikuti Asesmen Kompetensi Minimum atau BIMTEK Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM. Kenapa? Karena ini sangat penting teman-teman untuk meningkatkan profesionalitas kita dan kemudian meningkatkan pengetahuan kita mengenai AKM yang akan dilaksanakan atau akan dicanangkan oleh pemerintah. Nah, kegiatan AKM ini itu sedang berlangsung teman-teman hingga tahap 11 nanti. Tentunya kegiatan AKM ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan anak-anak kita. Karena AKM ini juga akan dilaksanakan dan dilalui oleh anak didik kita. Nah, sebelum anak didik kita melaksanakan AKM, kita juga harus tahu dong seluk-beluknya seperti apa, kemudian mekanisme pelaksanaannya seperti apa, bagaimana sasarannya, dan kenapa sih AKM harus dilaksanakan. Yuk, cek kita bersama-sama. Saya akan memberikan pengantarnya sedikit sebelum saya memberikan tutorialnya. Oke, yang pertama adalah kita lihat dulu dong agenda kita hari ini apa saja. Yang pertama kita akan mempelajari tentang seluk-beluk AKM, kemudian cara mengerjakan BIMTEK AKM, dan yang terakhir yaitu cara mengunduh sertifikat dan piagam penghargaan dari AKM. Lanjut ke seluk-beluk AKM. Sebenarnya apa sih latar belakang dari asesmen nasional? Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang bingung, apa sih sebenarnya asesmen nasional dan asesmen kompetensi nasional ini? Nah, jadi asesmen nasional adalah induknya. Nah, asesmen nasional ini diantaranya ada 3 instrumen, yaitu asesmen kompetensi nasional, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, teman-teman. Kemudian BIMTEK apa sih, Kak, yang dilaksanakan di website Guru Belajar? Itu adalah BIMTEK AKM atau Asesmen Kompetensi Nasional yang asesmen kompetensi minimum yang merupakan bagian dari asesmen nasional. Nah, teman-teman, ini adalah latar belakang dari dilaksanakannya asesmen nasional. Jadi karena kemampuan belajar siswa kita pada pendidikan dasar dan menengah itu kurang memadai, nah Indonesia itu menjadi negara dengan peringkat hasil PISA terendah. Maka dari itu, pemerintah mencanangkan program asesmen kompetensi minimum AKM yang merupakan bagian dari asesmen nasional ya. Tujuannya untuk apa? Untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan kita. Kemudian apa sih pentingnya asesmen nasional? Asesmen nasional ini penting sekali teman-teman, karena sebagai alat ukur untuk mengetahui ketercapaian kompetensi yang harus dikuasai siswa. Sebagaimana kita tahu, siswa-siswa kita juga harus mengetahui kompetensi-kompetensi yang harus dia kuasai untuk dapat hidup produktif di masyarakat. Apa saja sih kompetensinya? Nah, diantaranya kompetensi minimum, survei karakter, lingkungan belajar. Kompetensi minimum juga terdiri dari beberapa bagian loh, atau dari beberapa instrumen. Nah, nanti akan kita pelajari di slide selanjutnya. Lanjut, apa saja instrumen asesmen nasional? Nah, ini teman-teman, instrumen asesmen nasional itu ada 3, seperti yang tadi saya sampaikan. Ada AKM atau asesmen kompetensi minimum, kemudian ada survei karakter, dan ada survei lingkungan belajar. Nah, asesmen kompetensi minimum ini yang sekarang sedang berlangsung BIMTEK-nya untuk guru dan kepala sekolah. Nah, sedangkan anak-anak nanti ada pelaksananya sendiri di waktu yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Lanjut, apa sih sebenarnya tujuan AKM? Tujuan AKM atau asesmen nasional itu asesmen for learning, yaitu asesmen untuk pembelajaran ya. Asesmennya itu ditujukan untuk mengukur proses pembelajaran. Jadi berbeda dengan UN ya teman-teman. Kalau UN kan assessment of learning atau asesmen pembelajaran. Jadi setelah melakukan pembelajaran kemudian di asesmen. Itu ujian nasional ke UN. Tapi kalau AKM ini asesmen for learning, jadi dilakukan pengujian dulu untuk menentukan atau memetakan seperti apa sih standar pembelajaran yang bagus atau yang tepat untuk anak-anak kita gitu. Kemudian apa saja sih komponennya? Komponen asesmen kompetensi minimum. Nah, ada literasi membaca dan numerasi. Nah, kenapa sih teman-teman literasi membaca dan numerasi? Karena kemampuan literasi membaca dan numerasi adalah kemampuan mendasar yang harus dimiliki siswa untuk dapat hidup produktif di masyarakat. Lanjut, metodenya apa sih Kak? Nah, metode pelaksanaan AKM ini untuk siswa-siswa kita loh ya. Kalau untuk kita itu kan BIMTEK-nya kan menggunakan website gurubelajar.kemdikbud.go.id. Nanti pilih seri AKM. Sementara untuk siswa itu menggunakan MSAT atau Computerized Multistage Adaptive Testing. Jadi menggunakan tes adaptif. Apa sih itu tes adaptif? Tes adaptif ini adalah tes di mana siswa itu dapat melaksanakan tes sesuai dengan kemampuan atau sesuai dengan kompetensi yang dia bisa capai teman-teman. Jadi nggak dipaksakan gitu, semampunya. Nah, kemudian, pelaksanaannya kapan sih Kak? Nah, pelaksanaannya itu seluruh satuan pendidikan, jadi tidak terkecuali semua sekolah akan melaksanakan AKM, tapi siswanya yang dipilih secara acak.
Dia hanya anak-anak di kelas 5, 8, dan 11 ya. 5 untuk jenjang SD, 8 untuk jenjang SMP, dan 11 untuk jenjang SMA atau SMK. Nah, kemudian sampelnya itu acak ya, jadi nggak semuanya melaksanakan seperti ujian nasional. Tapi kalau untuk AKM ini hanya sampling ya, teknik sampling. Jadi hasil-hasil dari mereka itu digunakan untuk pemetaan mutu pendidikan kita ke depannya gitu. Nah, selanjutnya kita langsung cus ke cara mengerjakan BIMTEK AKM. Gimana sih caranya? Mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya saya terlalu cepat gitu ya. Sangat bersemangat sekali. Ya pokoknya teman-teman harus ikut banget di BIMTEK AKM. Mudah sekali soalnya. Teman-teman tinggal klik saja di Chrome atau mungkin di HP juga bisa ya teman-teman, atau di Firefox, terserah pokoknya, di laman internet gurubelajar.kemdikbud.co.id. Nah, setelah diklik maka keluar tampilan seperti ini, visual seperti ini. Nah, di sini banyak sekali loh teman-teman yang baru tahu nih. Banyak sekali loh seri-seri BIMTEK yang bisa guru ikuti selama masa COVID ini, selama masa pandemi ini. Jadi, dengan BIMTEK yang murah, gratis ya, gratis, kemudian fleksibel waktunya, teman-teman bisa mengerjakannya subuh, silakan kerjakan subuh. Teman-teman bisa mengerjakannya malam hari nih, misalnya di hari ketika internet bagus, boleh gitu. BIMTEK ini tuh dilaksanakan dalam waktu 24 jam, bisa dilaksanakan 24 jam. Tapi tahapnya yang berbeda-beda gitu ya. Pastikan teman-teman tidak melewati tahap pelaksanaannya karena itu akan membuat teman-teman gagal dan harus mengulang lagi gitu. Dan mengulangnya itu bukan di tahap yang itu loh ya, tahap selanjutnya. Jadi jangan sampai nggak ikutan sampai akhirnya tahapnya habis. Oke? Nah, pemerintah ini menyediakan saat ini ya menyediakan 4 seri. Ada seri pendidikan keterampilan hidup, AKM, ini yang kita butuhkan, ini yang sedang saya, ayo dong teman-teman ikut dong, kayak gitu. Dan seri pendidikan inklusif, kemudian seri masa pandemi COVID. Kita lanjut ke seri AKM. Ini yang sedang kita laksanakan dan ini yang harus teman-teman laksanakan. Wajib banget, ini gampang banget teman-teman. Gampang banget aksesnya ya. Kita hanya butuh internet, kemudian perangkat, dan kemudian hati yang tenang, hati yang tenang akan membuka pikiran kita dalam mengerjakannya. Oke. Nah, kita klik selengkapnya. Nah, seri AKM ini itu juga di dalamnya itu berisi pelatihan-pelatihan gimana cara kita membuat soal numerasi dan literasi, ya kemudian melatih kita dengan kuis-kuis, kemudian jenis-jenis soal dalam AKM itu apa aja sih, jenis-jenisnya, bentuk-bentuknya seperti apa, kemudian polanya itu seperti apa, di situ tuh terpampang jelas ya. Jadi pastikan teman-teman memperhatikan. Karena nanti di akhir sesi itu ada tesnya atau ada evaluasinya gitu. Nah, ini adalah seri AKM ya. Nah, teman-teman, di sini ada dua tahap, itu tahap BIMTEK atau tahap pelatihannya ya, yang teman-teman bisa akses nanti melalui e-learning guru belajar. Kemudian ada tahap pengibasan. Pengibasan apa sih Kak? Nah, pengibasan ini adalah kegiatan kita mensosialisasikan kegiatan AKM ke teman-teman kita sejauh teman sejauh guru, sejauh kepala sekolah, bahwa ayo dong ikut kegiatan AKM dong untuk mengembangkan kompetensi kita ya agar kita menjadi guru yang lebih produktif meskipun di masa pandemi. Nah teman-teman, ini ada 3 tahap, ada pendaftaran, BIMTEK, dan pengibasan. Nah, pendaftarannya itu pastikan teman-teman itu mendaftar dan memilih jadwal BIMTEK yang telah tersedia. Ini adalah jadwal BIMTEK dari angkatan 1 sampai angkatan 11 ya. Dilaksanakan selama 4 hari. Angkatan 1 4 sampai 8 Januari dan yang terakhir angkatan 11 itu 23 sampai 27 Februari. Saya sudah mengikuti teman-teman ya. Saya sudah mengikuti BIMTEK ini di angkatan 6 ya, dari 29 Januari sampai 2 Februari kemarin. Nah, setelah melakukan BIMTEK, apa sih yang harus kita lakukan agar lebih produktif lagi? Kita sebaiknya melakukan pengibasan teman-teman. Nah, pengibasan ini semua angkatan dari 9 Januari sampai 27 Februari. Kenapa dari 9 Januari? Karena kan menunggu selesai BIMTEK-nya. Nah, selesai BIMTEK angkatan 1 itu selesainya tanggal 8 Januari. Maka tanggal 9 Januari kita bisa langsung upload video kita di laman pengibasan. Jadi teman-teman, pengibasan ini adalah mekanismenya adalah kita membuat video mengenai ajakan teman-teman yang lain untuk ikut BIMTEK, ayo tuh ikut BIMTEK AKM kayak gitu. Kemudian kita upload di laman video berbagi kita, kemudian kita copy paste linknya, link video YouTube kita yang mengenai ajakan AKM, kemudian kita tempel di laman pengibasan, kirim. Setelah itu kita akan mendapatkan sertifikat penghargaan. Nah, untuk teman-teman yang mengikuti BIMTEK, semuanya akan mendapatkan sertifikat. Nah, sertifikat ini sangat penting sekali loh teman-teman, untuk menunjukkan bahwa kita adalah guru yang produktif dan kita adalah guru yang mau untuk belajar sesuatu baru lagi gitu. Lanjut, kita lihat gimana sih kalau misalnya kita klik masuk, keluarnya seperti apa. Nah, ini teman-teman, keluarnya seperti ini. Nah ya,
Ini adalah seri-seri yang dapat kita ikuti. Oke, misalnya saya klik seri AKM. Ini ada e-learning guru belajar. Nah, seri AKM. Oke. Jadi teman-teman, jangan takut untuk mencoba ya teman-teman. Jangan takut untuk mencoba karena, nah teman-teman ini. Oke, nah ini adalah laman ketika kita sudah masuk ke akun kita. Jadi teman-teman masuk login ke akun guru belajar itu menggunakan akun teman-teman, akun SIM PKB yang domainnya @guruku gitu ya teman-teman ya, menggunakan username dan password itu. Username-nya itu yang domainnya @guruku. Nah, kalau teman-teman sudah mengerjakan KM maka akan muncul seperti ini. Bimtek gitu ya. Sudah tuntas 100%. Oke. Teman-teman mau unduh sertifikat Bimtek? Bisa cek di sini. Nah, ada sertifikat kegiatan, cek di sini. Nah, sebelum mengunduh sertifikat kegiatan, maka teman-teman harus mengisi kuesioner terlebih dahulu. Setelah itu baru bisa mengunduh sertifikat kegiatannya. Kemudian kalau misalnya teman-teman ingin bertemu dan sharing bersama guru-guru seluruh Indonesia, teman-teman bisa bergabung dengan grup Telegram resmi Portal Guru Belajar. Dengan klik bergabung, otomatis teman-teman akan terhubung dengan Telegram. Nah, ini nih yang saya bilang pengimbasan. Nah, jadi nanti kalau misalnya teman-teman ikut BIMTEK dan ikut pengimbasan, maka teman-teman akan dapat 2 sertifikat. Satu sertifikat BIMTEK, satu piagam penghargaan karena sudah melakukan pengimbasan. Pengimbasan AKM ini, misalnya kita klik masukkan tautan, maka akan muncul tempat untuk memasukkan tautan teman-teman ya. Ketika teman-teman sudah mengupload video di YouTube. Begitu teman-teman sekiranya ya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau misalnya saya ada kesalahan. Terima kasih telah mengikuti telah menonton video ini. Jangan lupa untuk ikut seri AKM ya teman-teman ya. Ayo kita jadi guru produktif agar pendidikan Indonesia semakin maju. Dadah. See you. Sampai jumpa.